Jangan merasa kita itu dengan membaca dan pahala seperti itu cukup Pak, karena nanti akhirat bekalnya itu harus banyak. Kalau bisa amal solihnya itu jauh daripada amal salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Sadaqallahul adzim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat Luqman ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa.
تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم. Alif Lam Mim. Allah a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang maha tahu apa maksud dari kalimat Alif Lam Mim. Sebagian mufassir menyampaikan ada sesuatu yang urgent yang perlu kita perhatikan setelah harful muqatta'ah atau huruf-huruf yang ada di awal seperti alif lam mim, ra, nun, kaf, ha, ya, ain, shad. Setelah itu ada yang perlu kita perhatikan. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran Al-Hakim yang mengandung hikmah. Semua firman Allah dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat, yang kurang lebih 6.600-an ayat dan 30 juz, semuanya mengandung hikmah. Hikmah itu kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut, Pak. Tidak ada satupun firman Allah yang sia-sia, yang tidak ada hikmah di dalamnya. Maka Bapak Ibu semuanya, ditekankan di surat Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalam kitab tersebut. Maka ketika Allah berfirman seperti itu, masih ada orang yang ragu dengan Al-Quran,
berarti imannya dipertanyakan, Pak. Masih ada yang ragu dengan otentik Al-Quran, kebenaran Al-Quran, berarti imannya dipertanyakan. Karena Allah sudah menekankan Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kok kamu masih ragu? Oh, berarti imanmu masih tanda tanya. Berarti masih belum percaya kepadaku secara seutuhnya. Maka hati-hati, ya, rukun iman yang kita hafalkan itu, Pak. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Bukan hanya Al-Quran, tapi kitab-kitab sebelumnya juga, yaitu kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam juga perlu kita imani. Kalau sekarang ada kitab Injil yang dipegang atau yang diyakini oleh kaum Kristiani, ya berarti itu sudah berbeda. Yang kita percaya adalah kitab yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam yang dulu. Yang kita sekarang sudah imannya kepada Al-Quran. Ya, hikmahnya apalagi? Al-Quran ini bukan hanya ayat-ayatnya saja yang diambil pelajarannya. Ternyata Al-Quran ini membacanya pun mendapatkan pahala, Pak. Kalau kita baca komik, kalau kita baca novel, ya mungkin hanya sebagai pengetahuan saja. Tapi kalau Al-Quran mendatangkan pahala, bahkan satu hurufnya diganjar 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang baca Al-Quran satu huruf, maka diganjar oleh Allah hasanah, kebaikan. Fal hasanatu bi asyrin amthaliha. Dan kebaikan tersebut dikali lipatkan oleh Allah menjadi 10. Baca nun berapa, Pak? 10. Wal qalami wa alif lam qaf lam mim 6. Berarti nun wal qalami berapa pahalanya, Pak? 70. Wama wa mim sama alif berdiri atau alif 3. 70 tambah 30 100. Yasturun ya sin to ro waw dan nun 6. Berarti 160. Cukup, Pak, baca nun wal qalami wa ma yasturun. Alhamdulillah, shadaqallahul adzim. Cukup. Merasa pahalanya 60, apalagi belum ditambah Bismillahirrahmanirrahim yang jumlahnya 19 huruf. 160 tambah 190 berapa, Pak? 350. Cukup pahalanya? Belum ditambah ta'awud, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cukup, Pak? Ya, enggak cukup. Jangan merasa kita itu dengan membaca dan pahala seperti itu cukup, Pak. Karena nanti akhirat bekalnya itu harus banyak. Kalau bisa amal solihnya itu jauh daripada amal salah. Maka Bapak Ibu, sering saya ingatkan, para ulama menyampaikan, kalau kita itu merasa banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, ayo kerjakan amalan yang itu tidak mengeluarkan biaya yang banyak, yang itu mendatangkan pahala yang luar biasa. Apa? Interaksi dengan Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran, Pak. Di sini ada yang tidak mengkonsepkan satu hari membaca Al-Quran, Pak. Rugi. Kalau satu hari kita tidak membaca Al-Quran 5 menit saja, rugi, Pak. Yang tidak ada targetnya, rugi. Maka yang belum punya target, bikin target. Satu hari minimal 5 menit. Kalau mau tidak patokannya 1 halaman, 1 ruku, 5 menit lah, 10 menit lah.
Ya dibuat waktunya Pak. Ayo interaksi dengan Al-Quran. Karena kita tidak tahu apakah bacaan kita ini bisa menyelamatkan kita atau tidak nanti di akhirat. Ayo kita baca terus. Tapi Rasul menyampaikan, Iqra' Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena nanti di hari kiamat nanti Quran itu memberikan syafaat Pak. Ya, ketika yang lain bingung tiba-tiba, ya ketika maksudnya kita bingung nanti di akhirat tiba-tiba muncul Al-Quran. Hei fulan, ya, ini saya Al-Quran, saya ini yang kamu baca. Kamu meluangkan waktu setiap harinya untuk membaca saya, maka saya minta kepada Allah untuk diizinkan memberikan syafaat kepadamu, menolongmu. Seneng Pak? Seneng Pak. Apalagi kita memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hei jamaah Usis Ala Taqwa, ya, panjenengan semuanya itu membaca saya bukan hanya membaca, mentadabburi saya, memahami dan mengaplikasikan. Ya Allah, ya, saya minta ya Allah untuk jamaah Usis Ala Taqwa selamat dari siksa neraka. Amin ya robbal alamin. Ini bisa Pak menjadi penolong kita. Maka Bapak Ibu, sekarang ayo kita niatkan untuk istiqomah. Bukan hanya istiqomah, tapi ngajak orang untuk baik Pak. Ini baik, sesuatu yang baik, ayo ajak. Itu di sana ada kajian Usis Ala Taqwa, ikut. Ya, maka inilah Bapak Ibu namanya syiar atau dakwah. Dan semoga kita ketika menunjukkan kebaikan, kita kena hadis mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan ya kebaikan dari orang tersebut tanpa terkurangi pahala sedikit pun. Maka Bapak Ibu, kalau saya ngajak Cak Jono misalnya, ayo Cak Jono ngaji, saya akan mendapatkan pahala yang Cak Jono amalkan. Berarti saya mendapatkan 2, Cak Jono mendapatkan 1. Kalau yang saya ajak 5 orang, berarti saya mendapatkan Masya Allah 5 kali lipat Pak. Ya, luar biasa. Ya, maka Bapak Ibu, ayo ajak kebaikan, karena kebaikan itu akan mendatangkan pahala yang luar biasa dan sebagai ladang pahala untuk kita. Hudan, petunjuk, wa rahmatan lil muhsinin. Al-Quran itu sebagai petunjuk, bukan sebagai bacaan saja. Yang saya sampaikan tadi, baca Al-Quran saja mendapatkan pahala Pak. Apalagi memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Maka Bapak Ibu, karena Al-Quran ini sebagai petunjuk, maka jangan sampai Al-Quran itu hanya dibaca. Jamaah Usis Ala Taqwa ini insya Allah ya gugurlah dari kewajiban memahami Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu petunjuk Pak. Kalau kita lihat orang rajin baca Al-Quran, ayo Mas, ayo Mbak, tingkatkan lagi. Jangan baca Al-Quran saja, karena yang kita baca belum tentu kita faham. Maka ayo memahami Al-Quran. Maka ya, spesifikasi atau spesialisasi Usis Ala Taqwa adalah kajian tafsir Al-Quran. Intinya ingin membumingkan Al-Quran supaya orang-orang itu bukan hanya baca saja, tetapi faham, syukur-syukur diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita itu termasuk orang yang beruntung Pak. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu sudah baca berapa kali? Saya berkali-kali ya Allah. Khatam berkali-kali. 1 bulan 1 kali. Bahkan ya 1 bulan saya bisa 2 kali ya Allah. Ya bangga, pahalamu banyak insya Allah ya Allah. Paham? Ayo. Nek ditakoki ngono ya apa Pak? Mboten ya Allah. Ya. Tahu Al-Quran ini sebagai petunjuk. Kalau Bapak Ibu ya beli sesuatu barang yang baru, elektronik, HP lah paling kecil. Kalau nggak paham kan lihat ya dosbooknya, dilihat ada aturan-aturannya, cara pemakaiannya.
Beli kulkas dilihat, oh ini suhunya segini. Itu namanya petunjuk Bapak Ibu. Jangan cuma dibaca, mek diwaca tok tapi gak diaplikasino, kulkasnya cepet rusak. Kita minimal gak tahu mengoperasikannya, gak tahu Pak. Maka itulah Bapak Ibu kalau diaplikasikan dalam kehidupan dunia, kalau dicontohkannya seperti itu. Kita tahu ada benda baru, tapi kita tidak tahu mengaplikasikannya gimana, caranya lihat RAM-nya bagaimana, caranya download ya aplikasi itu seperti apa kalau HP baru. Ya percuma, yo pancet wujudnya anyar gitu saja. Maka ayo Al-Qur'an ini bukan hanya dibaca tapi difahami. Dan kalau kita sudah sampai pada tingkatan memahami, ayolah mengajak orang-orang untuk memahami Al-Quran Pak. Ini nanti dimintai pertanggungjawaban. Karena faham itu adalah suatu kewajiban. Ya, kewajiban Pak. Kenapa wajib? Karena ini adalah petunjuk, itu saja. Loh, Al-Quran itu wajib difahami. Wajib, kenapa? Gimana mau menjalankan petunjuk dari Allah kalau kita tidak paham apa yang disampaikan oleh Allah? Itu saja logikanya Pak. Karena Al-Quran ini hudan, petunjuk. Warahmah, dan rahmat lil muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya, maka jadilah kita orang yang baik. Pilihannya dua Pak. Mau pilih keburukan atau milih kebaikan. Kalau mau menjadi baik, rahmat Allah akan turun dengan cara memahami Al-Quran ini. Siapa orang-orang yang baik? Nah, di ayat selanjutnya dijelaskan, alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Orang yang baik itu kadang dilihat dari salatnya. Begini apa mboten Pak? Kalau orangnya males sholat, lihat akhlaknya. Perhatikan, titenono Pak. Bukan hanya orang lain, mungkin anak kita, mungkin saudara kita, mungkin orang tua kita. Ya, kalau sholatnya nggak gena, sholatnya males-malesan, lihat akhlaknya. Ya, cocok napa mboten? Anak yang bawantah orang tua, anak yang selalu bantah perintah orang tua, gak nurut, gak taat, lihat sholatnya. Ya cocok apa yang saya sampaikan Pak? Coba cek, saya rata-rata mengecek anak-anak yang di sekolah saya yang saya ajar, yang akhlaknya kurang baik, ternyata sholatnya bolong. Yang akhlaknya kurang baik, sholatnya terpaksa. Yang akhlaknya kurang baik, sholatnya asal-asalan, asal sholat. Wudune kecipik, sing penting teles. Ya wis mending adus saya mesisan, gak usah wudu. Ya, sudah tahu wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Wudunya betul, secara logika sholatnya juga betul. Wudunya salah, maka sholatnya tidak sah. Logis napa mboten Bapak Ibu? Betul. Kalau orang yang wudunya asal-asalan, ya sholatnya tidak sah. Dilihatlah dari wudunya. Wis kecepik, asal teles, sholatnya 1 menit. Sholat isya 1 menit. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar. Wis mari salam, wis sholatna, wis 1 menit tapi. Ya, dicek Pak sholatnya. Maka berkaitan, ternyata sholatnya bagus mempengaruhi akhlaknya bagus, sholatnya tidak bagus mempengaruhi akhlaknya juga tidak bagus. Coba Bapak Ibu ceklah di terminal, di pasar yang seperti preman, sampai tanya kalau berani, Mas sampai sholat 5 waktu? Sholat, aku Islam kok, tapi subuh mangga. Nah, sholat duhur lali, sholat asar to, sholat isya to. Ya cocok Pak. Maka rumusnya Bapak Ibu, perbaiki sholat, maka akan menimbulkan akhlak yang bagus. Maka mendirikan sholatnya yang benar-benar sesuai Rasulullah. Ya mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, contoh ini meletakkan
tangan ya ketika setelah takbiratul ihram. Allah